Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah hukum bisnis, yang mana ya di dalam hukum bisnis tentunya kita akan kita akan mempunyai sebuah pandangan. Ternyata di dalam bisnis ini akan ada sebuah persaingan, ya, yang mana dalam menentukan usaha tentunya ada persaingan yang mungkin kita tidak sangka di sana gitu. Misalkan dari pihak penjual. Nah, dari pihak penjual ini tentunya dia itu akan membutuhkan untung yang besar gitu ya kan? Dengan biaya yang minim ya. Dan seorang pembeli juga dia mau kualitas barang yang super wow, yang tinggi ya, tapi harganya yang minim. Mungkin seperti itu di Indonesia ya, nggak tahu kalau di luar negeri ya. Jadi dalam persaingan ini untuk melakukan usaha tentunya misalkan dari pedagang satu dan kedua ini bisa terjadi. Lalu bagaimana sih persaingan yang sehat atau bagaimana persaingan yang mana sesuai dengan undang-undang itu? Saya silakan ke Presiden. Baik, sebelum dimulai saya sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Sudah lama kita tidak menyapa dengan kuliah daring melalui aplikasi YouTube ya. Karena berbagai kesibukan, insya Allah pada kuliah hari ini kita sapa kembali Mas Oos dengan aplikasi YouTube ya. Saya berharap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat, tetap semangat mengikuti kuliah hukum bisnis ini ya. Baik, kita kembali ke pembahasan pada kuliah hari ini seperti yang disampaikan oleh Mas Oos. Kalau berbicara kegiatan bisnis, kegiatan usaha, memang tidak bisa kita menghindari yang namanya persaingan. Iya. Persaingan itu pasti terjadi ya. Tinggal bagaimana kita mengawal persaingan itu supaya tetap berjalan sehat begitu ya. Tidak merugikan pelaku usaha yang lain. Jadi subjek hukum ya dalam kegiatan bisnis ini harus paham itu ya. Ini tidak hanya bagi para pelaku usaha, tapi masyarakat umum harus tahu bagaimana kita mengelola persaingan usaha ini supaya tetap sehat, Mas Oos ya. Nah, pada kesempatan kuliah hari ini kita akan membahas tentang hukum persaingan usaha ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang banyak hal, Mas Oos ya. Kemarin kita bicara tentang bagaimana kita bertransaksi bisnis di pasar modal ya. Bagaimana para investor melakukan kontrak-kontrak ya dengan pelaku usaha lainnya, dengan perusahaan begitu ya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Sekali lagi mohon itu diingat supaya nyambung dengan apa yang akan kita bahas pada hari ini, Mas Oos. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hukum persaingan usaha ya. Nah, teman-teman sekalian perlu membaca Undang-Undang Nomor 5 ya, tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya, atau yang biasanya dikenal dengan Undang-Undang Persaingan Usaha ya. Saya ulangi sekali lagi supaya Anda punya basic yang baik ya. Kalau kita orang hukum pasti bukanya undang-undang begitu ya, memulainya selalu dari situ kita ya. Sebagai orang hukum mesti memulainya kita harus punya dasar ya. Ya, harus punya dasar. Kita berkegiatan apapun termasuk berkegiatan bisnis, kita punya panduan, kita punya pedoman supaya kegiatan bisnis kita ini berjalan sehat dan tidak melanggar hak-hak pelaku usaha yang lain ya. Dan juga tidak melanggar hak-hak masyarakat pembeli ya. Nah, Anda perlu baca sekali lagi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Persaingan Usaha. Di sana memang diatur ya beberapa pokok ya. Yang itu penting untuk diketahui ya, paling tidak saya sebutkan saja, Mas Oos ya, supaya Anda terbantu ya. Kalau misalnya nanti membaca langsung akan lebih baik ya, tapi saya bantu untuk membuka poin-poinnya saja ya. Kira-kira Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini mengatur tentang hal apa saja ya. Nah, ini penting menurut saya, kita beri stimulus rangsangan ya, mengenal
poin-poinnya saja dulu ya. Nanti bagaimana rinciannya nanti bisa dibuka sendiri ya. Saya kira ini baik ya. Karena kita terbatas dengan waktu, makanya yang kita sampaikan adalah pokok-pokok atau poin-poinnya saja. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu mengatur tentang pertama larangan perjanjian atau yang disebut dengan larangan melakukan perjanjian yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya. Misalnya ada satu pelaku usaha ya, berjanji dengan pelaku usaha yang lain begitu ya untuk menguasai pasar ya. Ya. Jadi satu dua pihak pelaku usaha ini atau bahkan kelompok pelaku usaha berjanji satu sama lain untuk menguasai pasar produk tertentu atau jasa tertentu begitu ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya praktek monopoli ya, atau persaingan usaha tidak sehat. Ini tidak boleh, ini dilarang ya. Anda coba bisa baca di pasal 4 ya sampai pasal 16 itu secara khusus berbicara tentang itu. Jadi Anda sebagai pelaku usaha atau sebagai kelompok pelaku usaha tidak diperkenankan ya atau dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang lain atau kelompok usaha yang lain ya dengan tujuan ya, bertujuan menguasai pasar gitu ya sehingga menyebabkan terjadinya monopoli ya. Ya. Karena Anda melakukan perjanjian kemudian Anda menjadi monopoli di situ ya. Semua produk ya, yang dipasarkan ya, di pasar itu ya, itu kemudian dimonopoli oleh Anda dan kelompok usaha Anda, itu tidak boleh ya. Itu tidak sehat ya. Ya, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat ya. Itu tidak boleh. Kemudian yang poin yang kedua, di sana juga ada larangan melakukan sebuah kegiatan ya. Kalau tadi perjanjian, yang kedua ini Anda melakukan sebuah kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Jadi ini satu pihak ya. Tidak dua pihak. Kalau tadi perjanjian mesti terdiri dua pihak atau lebih ya. Jadi ada satu pihak atau lebih melakukan perjanjian bertujuan menguasai pasar sehingga menyebabkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu dilarang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ini satu pihak melakukan kegiatan ya, sehingga menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya melakukan dumping ya. Dumping itu misalnya begini. Anda tahu bahwa barang sejenis atau produk sejenis itu banyak di pasaran ya. Sehingga menyebabkan terjadinya persaingan ya, sesama pelaku usaha ya. Kemudian Anda buat kegiatan yang bikin menjatuhkan pelaku usaha lain ya. Penjual lain ya. Misalnya Anda melakukan dumping, diturunkan harganya serendah-rendahnya misalnya ya. Ini banyak loh dilakukan ya Mas Os ya. Jadi sehingga merusak pasar kalau orang Madura bilang gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat ya. Ya, dia pengennya laku sendiri sehingga harganya dibanting serendah-rendahnya begitu ya. Bahkan sampai 4-5 digit gitu ya. Tidak di 1 digit itu tidak boleh ya. Itu kalau terbukti merugikan pihak lain ya, pelaku usaha lain itu bisa digugat Mas Os ya. Itu bisa digugat secara perdata ya? Ya, bisa digugat. Nanti ada tata cara bagaimana kita menangani persaingan usaha yang tidak sehat ya. Nanti gugatnya ke KPPU ya, di Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya. Jadi kalau ada yang melakukan dumping ya, menurunkan harga di bawah standar sampai beberapa digit gitu, dan itu terbukti merusak pasar ya, pasar menjadi tidak sehat begitu, dan terbukti merugikan pelaku usaha yang lain, maka Anda bisa digugat ya. Itu poin yang kedua ya. Terkait dengan dumping, ini kan dumping sebenarnya kan dia itu menurunkan harga di bawah standar ya. Ya. Kalau menurut kacamata saya sih, ini kan dia itu rugi. Artinya dia tidak sesuai dengan standar harga yang ditentukan. Ya, atau artinya yang di pasaran itu tidak sama. Itu kan biasanya rugi. Lalu bagaimana misalkan di dalam pembelian saham atau saham ini, apakah bisa dimonopoli, Pak? Ya,
Jadi memang dumping ini salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat ya. Ya. Karena gara-gara ada pelaku usaha yang melakukan dumping itu bisa menyebabkan kerugian pelaku usaha yang lain. Ya. Jadi perbuatan dumping ini nanti seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan membanting harga ya, serendah-rendahnya begitu supaya produknya sendiri yang paling laku di pasaran begitu. Ini fenomena ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi apalagi dengan banyaknya produk yang sama ya. Sehingga persaingannya semakin ketat ya. Kemudian ada pelaku usaha yang mengambil jalan pintas menurunkan harganya serendah-rendahnya ya. Ini harus diatur. Memang undang-undang kita mengatur ya. Ada jadi WTO saja ya itu juga mengatur tidak boleh ada pelaku usaha ya dengan jenis produk yang sama atau jasa yang sama kemudian melakukan persaingan tidak sehat dengan cara melakukan dumping. Nah, ini sekali lagi kalau terbukti nanti merugikan pihak lain, ya, dalam hal ini pelaku usaha dengan jenis produk yang sama, ini bisa digugat ya, secara perdata. Ya. Digugat secara perdata nanti bisa diajukan ke KPPU. Nah, berkaitan dengan ini, Anda mungkin bisa baca lebih lanjut di pasal 17 sampai pasal 24, Mas Os ya. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 ya tentang larangan satu pihak atau satu pelaku usaha, satu kelompok pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Itu di pasal 17 sampai 24 ya. Lebih jelasnya ya supaya Anda bisa cross check sendiri lah, bisa baca, karena saya cuma menyampaikan poinnya saja ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Os tentang kepemilikan saham ya. Ini ya poin yang ketiga Mas Os. Jadi poin yang ketiga ini ada larangan yang berkaitan dengan posisi dominan seseorang ya, atau seorang pelaku usaha ya. Itu tidak boleh. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 dilarang terjadi yang namanya kondisi penguasaan secara dominan. Ya, posisi dominan ini nggak boleh. Ya, misalnya rangkap jabatan. Ya, misalnya rangkap jabatan dia sudah menjadi pejabat publik ya di negara ini misalnya ya. Jadi siapa dia, pejabat tinggi negara gitu kan. Kemudian dia merangkap jabatan di posisi di BUMN misalnya ya. Misalnya dia di BUMN atau di badan usaha yang lain ya. Sehingga dengan rangkap jabatan seperti itu dia dengan mudah bisa menguasai pasar misalnya ya. Dengan mudah dia bisa mengendalikan pasar ya. Ini tidak boleh. Makanya ada banyak regulasi kita melarang yang namanya rangkap jabatan. Jadi rangkap jabatan itu tidak boleh. Maksud saya rangkap jabatan yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan tidak sehat ya. Bagaimana kalau tidak ketahuan ya? Kalau tidak ketahuan ya kita akan menghukumi sesuatu yang diketahui ya. Tapi pasti ketahuan kalau itu. Ya, kalau misalnya nanti terbukti merugikan pasti ada yang melapor ya, ada yang menggugat kan gitu kan. Tapi ada pertanyaan Mas, gimana? Banyak kok yang rangkap jabatan tapi nggak ketahuan gitu, samar-samar gitu ya. Ya kalau diketahui dan terbukti merugikan pihak lain, pelaku usaha lain dan pihak lain itu menggugat, baru akan ketahuan bahwa dia punya posisi dominan karena rangkap jabatan itu ya, dengan kewenangannya yang rangkap itu dia bisa mengendalikan pasar ya, itu tidak boleh ya. Kembali ke itu, mungkin dari sana belum ada yang dirugikan itu tidak tahu bahwasanya bisa dilaporkan kan. Sebuah hukum bisa diproses tidak lanjut di pengadilan kalau ada yang merasa dirugikan ya kan ya. Makanya kita beritahu sekarang ya. Kita beritahu. Jadi posisi dominan ini ternyata dalam undang-undang kita ini dilarang yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ya. Jadi sekali lagi ini memang potensi Mas Os. Jadi orang merangkap jabatan ya, misalnya dia seperti yang saya sampaikan tadi ya, punya jabatan strategis di pemerintahan, jabatan strategis di badan usaha publik ya, di BUMN misalnya ya.
Kemudian dia dengan kewenangannya itu, dengan jabatannya itu, dia bisa dominan dia posisinya, ya, termasuk dalam hal mengendalikan pasar. Ya, ini tidak boleh. Ini kalau misalnya nanti terbukti dan merugikan pihak lain, ini bisa dilaporkan ke KPPU. Kemudian yang kedua, Mas Oos, misalnya yang posisi dominan ini karena misalnya dia punya kepemilikan saham yang mayoritas, ya. Jadi ini juga merusak juga persaingan usaha, ya. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh si A, ya, sehingga yang lain nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi tergantung si A ya. Tergantung si A. Kenapa? Karena dia diberikan kesempatan, ya, memiliki saham misalnya sampai 80%, ya. Misalnya dia punya saham sampai 80%. Nah, pemilik saham yang lain yang 20% ini atau bahkan 10%, ya, misalnya, ini tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Karena sahamnya sedikit. Karena sahamnya sudah dimiliki secara mayoritas oleh si A. Ya. Sehingga si A ini bisa menentukan banyak hal, ya, dengan kepentingannya, ya, sesuai kepentingannya, begitu sesuai juga keinginan bisnisnya, ya, nalar bisnisnya, begitu dia bisa mengatur semuanya, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi sekali lagi, kenapa dilarang seseorang atau pelaku usaha memiliki saham mayoritas? Karena potensi terjadinya, ya, abuse of power kalau katanya orang-orang politik itu, ya, bisa menyalahgunakan kewenangannya, ya, sebagai pemilik saham terbesar, ya, dia bisa mengendalikan semua, ya, termasuk nanti dalam hal mengeluarkan kebijakan-kebijakan perusahaan, ya, yang menguntungkan kepentingan bisnisnya sendiri, gitu, ya, dan mengabaikan kepentingan bisnis dari pemilik saham yang lain. Itu nggak boleh, ya. Jadi sekali lagi itu potensial, ya, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Jadi di dalam saham ini terjadi sebuah monopoli yang kasat mata ini, sama-sama kan? Ya, jadi mungkin secara kasat mata kita nggak tahu, ya, karena orang awam, ya. Gitu, tapi dalam teori, ya, atau secara normatif seperti yang saya sampaikan, itu Anda bisa baca di pasal 25 sampai 29, Mas Oos, ya. Coba dicek, ya, takut keliru saya, ya. Tapi saya sempat baca itu di pasal 25 sampai 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ya. Itu di situ ada larangan terkait dengan posisi dominan. Yang salah satunya misalnya adalah karena dia sebagai pemilik saham mayoritas, ya. Misalnya juga tadi sudah saya sebutkan, ya, karena apa tadi, Mas Os? Karena rangkap jabatan, ya. Kemudian karena terjadi penggabungan, pengambil alihan, apalagi tidak sesuai dengan undang-undang, ya, misalnya dipaksakan ini digabungin saja, misalnya ini dialihkan saja, gitu saja, ya. Ya, itu tidak boleh. Itu nggak boleh. Itu potensi juga untuk melahirkan terjadinya monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Silakan Anda baca di pasal 25 hingga pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, itu kan bentuk-bentuk monopoli yang tidak dibolehkan. Lalu ini kan setiap pelaku usaha tentunya kan dia punya keinginan untuk menguasai pasar, ya kan? Lalu siapa sih yang bisa menguasai pasar tapi legal gitu? Ya, itu ada pengecualiannya, ya. Jadi memang ada pengecualian. Misalnya saya baca di pasal 50 sampai 51, ya. Itu mengatur tentang pengecualian di mana misalnya BUMN, ya, yang itu diberi tugas, ya, mengelola produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Misalnya masalah pangan, beras, gitu-gitu, ya, bulog, ya, itu memang dalam batas-batas tertentu, ya, dia bisa dalam tanda petik dia bisa melakukan monopoli, ya. Ya, tapi monopoli terbatas, ya, tidak boleh kemudian dia memonopoli sendiri, ya. Tapi sekali lagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, negara hadir. Artinya untuk kepentingan masyarakat, ya? Ya, untuk kepentingan masyarakat, negara hadir di situ memberikan tugas, ya, kepada BUMN misalnya, ya, untuk mengatur pasarnya, ya.
ya, supaya terjangkau harganya oleh masyarakat, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi Bulog itu kalau misalnya ada yang bertanya, Bulog itu kok bisa gitu kan ngatur semua yang hubungannya dengan beras gitu misalnya kan. Nah itu ada memang BUMN ya yang memang oleh negara, oleh pemerintah diberikan tugas ya untuk mengelola pasar dengan baik ya, supaya produk-produk yang menjadi kebutuhan hajat hidup, kebutuhan atau hajat hidup orang banyak ini terjangkau terjangkau ya, harganya sehat begitu ya. Nah itu memang ada ya. Jadi Anda bisa baca di pasal 50 sampai 51 ya. Itu poin yang keberapa Mas Os? Ketiga. Yang keempat ya? Yang keempat ya. Nah yang kelima, poin yang kelima Mas Os, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini mengatur tentang lembaga yang melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha ya. Dalam hal ini adalah KPPU ya. Jadi KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ya, dalam undang-undang ini diberi tugas untuk mengawasi ya. Namanya saja Komisi Pengawas ya. Jadi dia mengawasi ya arus persaingan usaha ya. Itu diatur di pasal 30 sampai 37 ya Mas Os ya, coba nanti dicek ya. Saya gak hafal ya. Jadi tapi ada baiknya Anda cek, kalau misalnya keliru nanti bisa di komentar ya, dikomentari di kolom komentar ya. Pasal 30 sampai 37 Mas Os ya. Itu diatur tentang sebuah lembaga yang diberi amanah ya untuk mengawasi ya, persaingan usaha supaya tetap berjalan sehat, yang kita sebut dengan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan yang terakhir, poin yang keenam, undang-undang ini juga mengatur tentang tata cara menangani persaingan usaha yang tidak sehat. Ya. Kalau dalam ilmu hukum itu, di Fakultas Hukum kita itu ada hukum acara. Ya. Jadi ini ada hukum acara juga. Hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara terjadinya persaingan yang tidak sehat. Itu bisa dibaca di pasal 38 Mas Os sampai 49 ya. Itu silakan dibaca bagaimana tata caranya, bagaimana prosedurnya ya, supaya Anda menemukan penyelesaian terhadap persoalan persaingan usaha yang tidak sehat ya. Misalnya terjadi dumping, misalnya ada pihak yang dirugikan karena jabatan rangkap tadi ya, kepemilikan saham yang mayoritas gitu kan ya, sehingga pasar menjadi tidak sehat begitu ya, itu bisa diadukan ke KPPU. Tata caranya bagaimana ya? KPPU ya, bukan KPU. Bukan, KPPU. Takutnya ke Komisi Pemilihan Umum. Bukan, ini KPPU. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya, kalau di sini di Surabaya, Jawa Timur, di Surabaya Mas Os ya. Sayangnya kita KPPU ini tidak punya kaki ya, dalam tanda petik sampai ke kota-kota sampai kabupaten ya. Ya tapi alhamdulillah KPPU kita sudah berdiri, sudah ada perwakilannya di masing-masing provinsi. Anda bisa mengadukan permasalahan persaingan yang tidak sehat itu ya ke KPPU ini ya. Saya kira itu Mas Os yang bisa disampaikan. Sebenarnya banyak yang akan kita sampaikan dalam sedikit kan. Ya tidak perlu banyak-banyak, yang penting dipahami dengan baik ya, tentang aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum ya, ketika melakukan praktek bisnis ya. Karena kita ini sedang belajar hukum bisnis ya, supaya ya, tercapai tujuan undang-undang ini. Misalnya undang-undang ini memang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak ya secara adil ya untuk melakukan bisnis ya, melakukan usaha ya, tanpa harus merugikan pihak lain ya. Kemudian ini juga tujuannya untuk efisiensi, untuk efektivitas ya kan, supaya apa yang diplanningkan dalam bisnis Anda tetap berjalan sesuai undang-undang begitu ya. Kemudian juga ini juga bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, supaya tidak selalu rugi ya kan. Ya banyak memang keluhan-keluhan seperti ini. Jadi banyak pedagang-pedagang kaki lima walaupun kakinya cuma 2
Itu yang merasa dirugikan gitu ya. Ya dia merasa tidak mampu bersaing gitu di pasaran menghadapi pengusaha-pengusaha besar gitu ya. Nah, ini mungkin bisa baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau yang disebut dengan Undang-Undang apa tadi? Undang-Undang Persaingan Usaha. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kuliah hari ini ya, semoga bermanfaat ya, karena kita sudah lama tidak memberikan video pembelajaran di kelas hukum bisnis ya. Jadi mohon maaf karena kesibukan kita masing-masing. Jadi kemarin hanya menggunakan slide yang di-share di Classroom. Ya. Tapi hari ini ya, kita akan mulai lagi ya, dengan menggunakan video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Os. Terima kasih. Ya, itu teman-teman sekilas tentang hukum adat bisnis ya. Yang mana kita hari ini membahas tentang monopoli. Tentunya ada beberapa monopoli yang terjadi di masyarakat, ternyata itu dapat dilaporkan ya, dan dapat diproses. Jadi itu sebagai pengetahuan dari teman agar ketika melakukan sebuah bisnis tidak terjerumus ke dalam monopoli dan jangan melakukan sebuah persaingan yang tidak sehat ya. Jadi semoga menjadi pedoman ya bagi teman-teman. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.